Halo guys. Balik lagi di acara di Otaku Otaku Fest 2022. Nah, ini ya. Ini si Macan udah balik lagi ya. Tadi kan pas JSC Talk saya sendirian ya. Iya. Sekarang udah aku temenin lagi kok. Betul, mantap nih. Sudah balik lagi ya. Iya, oke. Nah, sebelum kita lanjut ke acara yang selanjutnya, ini kami mau mengucapkan terima kasih untuk Extalia Hobbies dan juga Horion Indonesia ya yang sudah mensponsori event Otaku Fest kali ini. Yes. Nah, terima kasih juga untuk para media partner dari Otaku Anime Indonesia, Anime TV Indonesia, Artek, Seputar Otaku, Media Event, Jogja Headline, Event Jakarta, kita.tv.com, Media Formasi, Jogja Punya Acara, Kaori Nusantara, dan Keren ID. Yes. Oke. Nah, sekarang kita bakal nonton performance dari siapa Dari akun? Placan ya. Nah, Yes. ini Placan apakah masih di sini ya? Ya, sepertinya masih di sini Masih ya. dah, Nanti masih habis ya. ini kita bakal Hai. ini ini dia. dia ya. Oke, nah ini nanti kita bakalan nonton bareng ya performnya dari Placan. Nah, Placan ini seorang anisong dan J-pop singer yang udah tadi sih Placan bilang sekitar 5 sampai 6 tahun ya, udah cukup lama banget lah ya. Udah keren lah pokoknya kan. Mantap. Langsung aja kita putar ya. Contohnya pemutaran video performance dari Placan. Yeay. It's flat time. Teras wa yami bokra wa aruki narete kita hibimoto ta yume wa antai na krasta ka shigeki busoku yue ni daradara Teras wa yami bokra no aruki narete kita michi wa toka taki wa tamani shatta ga umori ni tsutsumaretara obura ga better away 思い出すは優しいメロディーそれもまた今と笑ってみる輝けばいつかは光も絶え僕らは色沿いが消えるサンライまで歩いてこう高で動かくも光も試し魔法を全部本見とてもからももの永遠はなんだという僕
だけ信じてる誰かが笑っても構わない走ってる情熱があなたをきらめかせる眩しい月でも見つめていたいどうか光感じてる I really really stuck on you誰にも似てない夢の背中を追いかけて追いかけてく夜明けを呼び覚ますような燃える気持ち後先なんで今は知らない退屈な時間よりもドラマティック手に入れるまで Believe in one day 罪の問題も懸命のノリで交わしちゃうこの道は戻れないあなたのプライドだねトラブル続き弱気な夜はぎゅっと抱いてあげるよ I wanna be with you 誰にも見えない夢の形を捕まえてく私はついてゆくから熱い気持ちつつまあるせ別にいらないありふれた日常よりもパラダイス目指して走れ Believe in one day 誰にも似てない夢の背中を追いかけて追いかけてく夜明けを呼び覚ますような燃える気持ち後先なんで今は知らない退屈な時間よりもドラマティック手に入れるまで Believe in one day 一つ一つ思い出せば全てわかっていた気がしていたいのに色あせた言葉は僕のすぐそばに置いてあった答えの出ない夜とひとへらのぬくもりと遥か彼方の憧れとただそれだけを繰り返し僕は生きているこの両手に抱えているもの時の雫そっと握りしめて忘れた記憶なくした言葉 Yeah, 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 yeah この想いは胸にしまっておこう
なくしてしまった。手をつなぐと体温が上がって無邪気な笑顔につられて変な口癖真似してみたり寝顔をじっと眺めていたらいつの間にか朝になってたり特別はたまにでいいよ何気ない日常が私にとって大切でそばにいるだけでわかるの心からあなたが好きなんだ素直になれないわがままな私だけどだからねあなたの大きな体ってぎゅっと抱き寄せて離さないで柔らかくて優しい声で私の名前を呼んでそれだけで私は幸せだから一つ願いが叶うのならあなたとこれからもずっと隣にいれますように悩んで落ち込んでたり嫌なことで泣いていても大丈夫だよって一番近くで支えてくれたねそっと包み込んでくれる私の弱いところ知ってるみたいにいつも隣にいてくれるあなたのおかげでそばにいるだけで落ち着くのあなたの彼女で幸せだってこぼれそうな好きの気持ち受け取ってくれるかなねえあなたの大きな体ってぎゅっと抱き寄せて離さないで柔らかくて優しい声で私の名前を呼んでそれだけで私は幸せだから一つ願いが叶うのならあなたとこれからもずっと隣にいれますようにもしもこの先喧嘩しても価値観がすれ違っても二人で乗り越えていこうね全部ぎゅっとあなたの大きな体ってぎゅっと抱きしめて離さないで温かくて優しい瞳で私だけを見つめていてそれだけで私は幸せだけど今日は私がぎゅっとさせてね一つだけ伝えたいことがあるのこれからもずっと大好きだよ
balik lagi nih ya. Tadi kita udah nonton performnya dari Perform Placan. dari Placan ya, udah membawakan beberapa lagu juga ya. Tadi Iya. juga lagunya sempat nostalgia beberapa kali ya. Mm-mm. Oke, nah sekarang nih kita ngobrol-ngobrol singkat ya sama Placan. Sama Placan ini di sini kita akan ada interview sedikit ya. Ya, Halo Placan. oke, halo Placan. Hai. Oke, wah, Oke. keren banget tadi lagu-lagunya udah dibawain. Iya. Arigato. Yang waktu udah kita flashback tuh tadi ada beberapa orang yang komen juga ya. Iya, Jadi membangkitkan suasana nostalgia seperti itu. bener banget. Jadi Placan kayaknya Karena koneksinya ini koneksinya hilang ya mungkin. oke. Kita tunggu. Ini sambil kita tunggu dulu. Siap, Halo. sudah. Bentar ya. Hai. Oke, koneksinya. Sudah oke ya. Bentar. Nah, udah. Oke, siap-siap. Ini pertanyaan yang pertama mungkin boleh ya ini kita Ya. bacain dulu dari akun. Oke. Ya, langsung aja tanya. Mungkin apakah ada band atau vokalis favorit menurut Placan ini? Band Jepang ya? Oh, Pasangan oke. Jepang. Harus Jepang ya. Yang ada di Iya. kepalaku. Yang lagi akhir-akhir ini suka aja ya. Aku suka Eve itu yang bawain Oh, iya. kai-kai kita. Terus ini juga apa? Kalau forever favorit sih kalau dari band sih Back On. Itu dia yang suka bawain soundtrack lagu-lagunya anime I Shield 21. Terus juga ini baru-baru ini suka sih sekitar baru ya udah lama ya 3 tahunan kayak Pami. Dia kan lucu gitu ya style ininya dari style appearance-nya lucu terus suaranya juga kawaii gitu. Orangnya ya, kawaii banget sih itu. Benar. Oke. Mungkin kalau yang selanjutnya dari Oke, nah dari aku nih. Nah, ini kan tadi yang J-pop ya. Kalau misalkan di luar yang genrenya J-pop gitu, mungkin kalau musik barat gitu suka nggak Placan? Kalau musik barat ya beberapa suka tapi yang nggak yang ngikutin banget gitu. Oke, berarti berarti ada suka juga ya. Iya, Tapi ada kalau yang suka juga. Kalau untuk cover segala macam tapi lebih ke J-pop ya. Iya, lebih ke J-pop-nya. Oke. Playlistku juga sekarang udah dipenuhi J-pop semua, anisong semua. Terus aku nyari ini lagu barat nggak ada apa gitu. Mantap sekali. Dedikasi yang tinggi. Iya. Sampai bingung juga akunya. Oke. Lanjut lagi nih. Buat Ya, pertanyaan yang selanjutnya. mungkin berarti kalau yang di barat tadi apakah ada juga band atau vokalis favorit mungkin yang barat? Ya. Sedikit. Kalau ya bisa sih. Kalau yang suka banget ya dari dulu waktu kecil sampai sekarang itu Westlife. Apakah itu terhitung? Iya. Iya, siapa sih yang nggak tahu. Lagunya enak banget. Terus dari kecil juga ibuku suka itu, terus ya beli kasetnya terus tiap hari diputer gitu. Jadi suka juga saya. Oke, mantap. Nah, ini buat pertanyaan yang terakhir, bukan pertanyaan sih ya. Tapi ya kayak sejenis pesan. Pesan atau pesan. Tentang apa dulu nih? Pesan untuk Otaku Fest ini. Otaku Fest kali ini ya. Oh, Otaku Fest. Oke. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu ya sama Extalia, terus seluruh tim panitia, Mbak Desta juga. Kalau dibilang kesan-pesannya gimana sih dari sebelum ini ya? Dari sebelum event tuh aku seneng banget karena udah lama nggak nge-event, terus tiba-tiba ada event gitu, ditawarin jadi juri lagi, gimana nggak seneng? Seneng dong. Terus habis itu Mbak Desta ini komunikasinya oke banget sih, aku suka. Jadi dia kalau ada apa-apa tuh langsung ngobrol ke aku, Mbak ini gini gitu. Jadi transparan banget gitu loh, enak. Aku pribadi seneng sih gitu. Terus kalau untuk Otaku Fest-nya sendiri keren. Ngundang tadi siapa Minerva sama ini juga apa Minerva sama Koisekai juga kan. Jadi rame gitu loh. Terus apa ternyata audiensnya juga ini ya proaktif gitu loh, kadang komen-komen apa gitu, nyenengin sih gitu. Ya semoga kedepannya bisa bikin event kayak gini lagi sih ya, amin.
Amin, amin. Amin, Yap, amin. terima kasih Semoga juga. pandemi cepat selesai sehingga kita Sekali. bisa offline gitu. Offline lebih seru pasti ya. Iya. Betul sekali. Yoi. Ya, oke, mungkin terima kasih ya untuk Placan ya, untuk sudah Ya. menyempatkan. Nanti ketemu lagi di akhir acara ya untuk pengumuman Oh iya. cara Betul. event. Oke. Oke, Dadah. thank you. Ya. Oke. Mungkin selanjutnya nanti akan ada penjelasan tentang Horion ya, papan tulis ajaib, dan Ya. juga ada ozonio aero ini ya, Ya, yang kecil yang bisa membunuh virus dan bakteri ya. betul. Ini kemarin kalau teman-teman yang ikut Special Genshin Impact Day di toko Extalia Hobbies tanggal 12-13 ya. Ya, betul. Nah, pasti nggak asing nih sama layar di belakang ini, Ya. Horion. Terus juga kemarin kita pasang di toko biar lebih aman ya dari virus COVID ini. Yap. Itu ada beberapa tuh, banyak banget. Nah, itu nanti teman-teman bisa tahu Tercerahkan ya, apa sih ini sebenarnya. Nah, nanti akan kita jelaskan juga, nanti akan kita ada salah satu narasumber ya, pembicara juga. Yes. Nah, tapi setelah yang satu ini ya, kita akan break dulu iklan sebentar. Ya. Setelah itu akan lanjut ke acara selanjutnya. Yuk. Oke, halo guys. Nah, balik lagi nih sama kita di acara Otaku Fest 2022. 2022. Nah, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih untuk Extalia Hobbies dan juga Horion Indonesia ya, yang sudah Yes. mensponsori Otaku Fest 2022. dan juga terima kasih untuk para media partner dari Otaku Anime Indonesia, Anime TV Indonesia, Artex seputar Otaku, Media Event, Jogja Headline, Event Jakarta, KitaTV.com, Media Formasi, Jogja Punya Acara, Kaori Nusantara, dan Keren ID. Oke, nah sekarang nih kita mau ngobrol-ngobrol seputar layar yang ada di belakang ini. Yap, benar Pastinya sekali. kan kemarin yang udah pada ikutan spesial Genshin Impact Day itu tanggal 12-13 Februari, nggak asing sama layar TV di belakang ini. Jangan salah, ini bukan TV ya. Oh, bukan TV? Iya, ini adalah interaktif flat panel ya. Wah, oke, Nah, sorry. Nah, biar teman-teman juga tahu nih, kita bakalan sharing tentang Horion IFP. Ya, betul ya. Nah, ini pembicara hari ini adalah nanti ada Bapak Yakobus ya, Ya. dari Horion Indonesia. Yes. Tempat Oke. dan waktu kami persilahkan untuk Bapak Ya. Yakobus. Bapak Yakobus ini adalah perwakilan Representatif dari Yes. Horion Indonesia, Marcel Projector, dan juga Ozonio Aero ya. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Yakobus sudah bergabung dengan kita. Ya. Selamat sore, Pak Yakobus. Halo, selamat sore Mbak. Ya. Ya. Selamat Ya. sore. Ya. Nah, sore hari ini kita bakalan sharing ya Pak Yakobus tentang Horion IFP dan juga Ozonio Ozonio Aero. Aero, betul sekali. Ya. Oke, mungkin untuk waktunya kita Persilakan persilakan. ya, untuk tim Horion juga ya. Nanti Ya. ada presentasinya juga ya. Baik Mbak, terima kasih. Saya boleh share screen ya, supaya kita hemat waktu. Saya ingin menjelaskan singkat, padat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat Q&A di chat ya. Silakan. Saya ingin memanfaatkan supaya singkat, padat. Ini saya share screen. Saya dibantu tim saya yang akan memperagakan apa yang kita bicarakan. Jadi saya akan share screen dulu. Sebentar. Udah share apa belum ini, Mbak? Oh, belum. Masih belum ya? Belum kelihatan, Pak. Oke. Sekarang saya share. Oke, udah share, Mbak. Ya, sudah kelihatan. Ya. Oke, saya akan mulai. Selamat datang. Ini kalau Doraemon mengenal papan ajaib ya. Kita sekarang ingin mengenal IFP. IFP itu apa sih gitu ya?
Kita ini dari Komputa yang tahun ini umurnya udah 39, jadi sama Doraemon tuaan kita gitu ya. Jadi baik kita mengenal IFP supaya nanti tahu papan ajaib itu kayak apa gitu. Saya akan bawa jam supaya saya nggak ngomong ngelantur terlalu panjang. Ada dua presentasi pendek. Yang pertama mengenai papan ajaib. Papan ajaib ini, dan yang kedua ini zaman pandeminya lagi menggila ya, itu Omikronnya. Saya sendiri ini isoman di kamar gitu, tapi masih negatif, cuman perlu isoman aja. Lalu ada alat yang kedua yang kita ingin perkenalkan, begitu nanti sekilas saya ingin menyampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu kurang dari 45 menit bisa kedua-duanya. Baik ya, jadi apa sih IFP? IFP itu singkatan dari Interactive Flat Panel ya. Interactive Flat Panel ini bentuknya kelihatannya sekilas kayak televisi begitu ya. Sekilas kayak televisi, tapi ini adalah perangkat yang punya beberapa fungsi all in one, semuanya dalam satu perangkat punya TV, punya fungsi yang berbeda-beda. Ini adalah Interactive Flat Panel IFP. Jadi kalau Anda sekarang dengar IFP supaya nggak diso sekali, tahu IFP adalah Interactive Flat Panel. Kenapa interaktif? Karena tidak cuma nonton. Kalau televisi itu cuma nonton aja, nggak interaktif. Tapi kalau ini interaktif, bisa dipegang, bisa diapa, semua interaktif. Ya itu beda utama. Nah, jadi ada 6 fungsi yang kita bisa lihat di satu alat ini. Yang pertama adalah fungsi sebagai proyektor. Jadi ini seperti televisi, tapi bisa dikonek ke segala macam alat, misalnya ke notebook, ke komputer, ke gadget Anda, ke handphone Anda, ke tablet Anda. Itu lalu ini bisa berfungsi sebagai seolah-olah seperti proyektor, bisa ditampilkan wireless maupun pakai kabel. Kedua, ini juga bisa berfungsi sebagai whiteboard. Berfungsi sebagai whiteboard, artinya Anda bisa nulis-nulis di situ, ya nulis-nulisnya nanti kita akan peragakan. Lalu yang ketiga, di sini Anda juga alat ini juga punya prosesor kayak komputer. Jadi fungsi yang ketiga ini sebagai komputer ada prosesornya, jadi dia bisa berfungsi seolah-olah seperti komputer atau seperti tablet Anda. Lalu fungsi yang keempat ini bisa untuk video conference. Bisa untuk Zoom, bisa untuk apa, semua bisa melakukan seperti itu. Lalu yang kelima, ini bisa jadi display, welcome page, signage, begitu ya, yang dipasang di depan kantor atau apa. Kemudian yang keenam, kalau nganggur waktunya nggak ketahuan bos, bisa nonton Netflix, bisa nonton YouTube di situ ya, tanpa harus connect kemana-mana, langsung pakai alat itu. Juga kalau Anda mau main games juga bisa di situ, mau apa saja main games di situ. Ini kira-kira gambaran fungsinya. Nah, saya akan menyampaikan fungsi pertama sekarang ya. Fungsi pertama, sebelumnya ada 5 ukuran ya, masing-masing ukurannya ada 5 macam, mulai dari 55 inci, 65 inci, 75 inci, 86 inci dan 98 inci. Jadi yang 98 inci itu lebih dari 2 meter ya lebarnya, kali 121 cm lebih kurang, tingginya 121 cm. Lalu kita bisa memasang ini ditempel di tembok atau pakai stand. Kalau pakai stand seperti di gambar ini bisa digeser-geser, ada rodanya dan seterusnya. Tinggal pilihan Anda saja. Oke, saya ingin cerita fungsi sebagai proyektor. Fungsi sebagai proyektor sebelumnya saya cerita sedikit bahwa layarnya ini itu anti scratch. Anti scratch itu artinya seandainya Anda pakai ballpoint nulis-nulis di layar situ, kalau TV Anda dicoret-coret bisa Bapak Ibu bisa ngamuk begitu karena terus langsung rusak. Tapi screen ini anti scratch dan pakai namanya Gorilla Glass. Gorilla Glass itu keras jadi anti scratch. Kalau Anda coret-coret pakai ballpoint, pakai paku even ya, itu tidak scratch. Lalu ini anti glare. Seringkali kita kalau nonton TV dekat jendela gitu, lalu ada bayang-bayangnya begitu, sehingga nggak nyaman. Tapi dengan anti glare ini nggak ada, kelihatan nyaman sekali. Lalu yang berikutnya ini dibuat dari kaca temper.
Jadi dilapis kaca tempered sehingga tidak khawatir lalu jatuh pecah, lalu pecah berkeping-keping kayak kaki kena apa bahaya gitu. Jadi dilapis dengan tempered glass. Nah, sebagai proyektor resolusinya ini sangat tinggi. Itu 4K ya. 4K itu 3840 kali 2160 pixel. Artinya untuk garis horizontalnya itu terdiri dari 3840 titik atau pixel. Lalu tingginya itu 2160 pixel. Ini lebih tajam daripada dibandingkan kalau kita pakai yang high definition itu HD. Ya. Lalu sebagai proyektor dia bisa connect ke komputer, ke notebook Anda, ke handphone Anda, ke tablet Anda. Ya. Koneksinya bisa secara kabel, pakai kabel juga bisa, nirkabel, wireless juga bisa. Ya, tampilannya sekaligus Anda bisa lihat di gambar, ada bisa single, cuman muncul satu gambar aja, ya dari salah satu peserta misalnya meeting, atau bisa dual, bisa dua, tapi juga bisa sekaligus sampai 4 gitu ya. Lalu yang lain bisa ngantre gitu. Bisa ngantre kalau nanti dipilih oleh presentornya atau moderatornya yang di depan papan, dia tinggal pilih yang mau ditampilin yang mana begitu. Ini nyaman sekali. Tapi juga seandainya saya sedang tampil sendirian, ini bisa split screen. Saya bisa membagi screen saya menjadi 2, yang satu tampilan sesuatu, yang satu saya sendiri coret-coret atau mau menerangkan sesuatu, punya split screen gitu ya. Nanti kita akan demokan. Nah, fungsi sebagai proyektor sebelum kita demokan, ini juga kita bisa kalau misalnya Anda memproyeksikan sesuatu, maka di atas proyeksi Anda tadi, misalnya Anda memproyeksikan PowerPoint, Anda bisa buat coret-coret, bisa buat tulisan, bisa buat apa saja, orat-orat di situ yang kita sebut namanya anotasi. Anotasi itu ya di atas itu kita bisa coret-coret begitu. Ini anotasi. Lalu di situ juga dibantu kalau Anda mau tulis-tulis ada shape recognition dan ada lagi text recognition. Kalau Anda menulis di atas itu dia bisa recognize tulisan Anda lalu jadi teks. Lalu langsung bisa di search ke Google begitu. Nah, ini berapa tangan yang bisa pakai nulis di situ. Ini nggak usah pakai pen ya, pakai jari telunjuk aja. Jari telunjuk kita, kalau nggak mau pakai jari telunjuk juga boleh pakai jari yang mana saja. Tapi kita juga bisa 10 jari sekaligus atau 10 orang masing-masing dengan 1 jari juga bisa ya masing-masing. Nah, kita juga bisa nulisnya pakai smart pen, ada bawaannya di situ smart pen. Nah, smart pen-nya itu bisa jadi pointer tapi juga sekaligus bisa jadi mikrofon begitu. Ini cukup menarik. Nah, paling menarik nanti akan kita demokan fungsi sebagai proyektor itu karena dilengkapi dengan namanya mirroring device. Mirroring device itu seperti gambar pada kiri tadi, ada kotak kecil sekali, kira-kira 3 cm kali 3 cm. Kalau kita pencet, klik ya, notebook yang kita pasang langsung connect ke proyektor, ke screen ini. Nah, ini penting sekali karena banyak orang kalau mau presentasi, selalu kalau mau connect wireless, dia diminta install ini dan itu. Wah, itu risiko pada waktu Anda notebooknya dipinjam lalu diinstal, dia kalau nggak diambil data atau kemasukan virus dan lain-lain. Tapi dengan alat ini bawaannya ya, kita punya namanya mirroring device, itu dongle begitu, ditempelin di USB-nya, cep masuk ke USB, kita tidak perlu install apapun. Tidak perlu aplikasi apapun, tidak perlu software, tidak perlu apapun. Setelah itu dimasukin, kita cuma klik 1 kali, lalu connect ke layar. Nanti akan kita coba. Ya. Lalu mirroringnya ini, apa yang tampil di notebook Anda dan tampil di screen tadi, itu two-way. Two-way. Kalau Anda lalu coret-coret di layar besar, ya, itu pun muncul di notebook Anda. Jadi tidak cuma one way apa yang Anda tampilkan dari notebook itu muncul di layar besar di IFP-nya, tapi apa yang Anda coret-coret karena tadi kita bilang bisa anotasi, maka yang dicoret-coret di situ juga muncul di notebook Anda. Ya, ini menarik sekali. Tentu saja ada Bluetooth, ada Smart Touch Pen bawaannya dan sebagainya yang menarik. Nah,
tadi kita juga bisa one screen dual display tadi yang saya bilang split ya. Nah, sebelum ke sana kita akan demo aja dulu. Silakan Ya, baik, Pak. Pak Yulvan dan Pak Edi bisa screen-nya dibesarin ke sana. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi ini kita teman-teman selamat sore sebelumnya. Sini saya akan membantu untuk mendemokan secara langsung ya, secara live. Jadi yang pertama ini kita akan mencoba untuk IFP Orion ini sebagai proyektor. Jadi sebagai proyektor kita gunakan dongle mirroring ini seperti yang Pak Yogu sudah bilang bahwa ada dongle mirroring ini. Jadi kita secara instan dapat berkonek langsung ke IFP ini dari laptop seperti itu. Kemudian nanti kita dari handphone juga bisa. Nah ini untuk caranya gampang banget. Ini ada aksesorisnya ya, Orion mirroringnya. Kemudian Dimasukin ke notebook. ya ini saya ke laptop ya sebelah saya ini. Nah ini ada colokan USB. Saya tinggal colok saja di sini. Nah ini kita tinggal tunggu beberapa saat. Ya, Ini itu sedang proses. lampunya blinking begitu. Kalau sudah, lalu tinggal dipencet. Ya, kalau udah blinking, lalu tinggal dipencet. Langsung, tidak usah dipencet juga langsung connect. Mungkin Ya, bisa itu, Pak. dideketin. Jadi apa notebook dan notebooknya tampil seperti ini, lalu dia bisa tampil ke sana. Nah, ini kalau dia di-connect dengan notebook. Ya, connect dengan notebook langsung bisa langsung ke sana. Tapi cuman pakai dongle itu tadi. Tapi juga bisa pakai handphone kalau mau wireless. Juga bisa dari handphone Anda. Coba dipertunjukkan betapa mudahnya. Ini handphone, langsung tinggal dipencet. Ada koneksinya, tinggal dipencet, langsung klik, langsung bisa muncul di screen. Ya, udah muncul. Nah, sangat simple, sangat cepat, sangat mudah. Jadi koneksinya sangat mudah gitu. Nah, ini tadi koneksi. Nah, kembali ke tampilkan yang ini tadi tampilnya jadi dua, satunya dari notebook, satunya dari handphone. Kalau mau dipilih yang dari notebook saja, silahkan coba dari notebook. Tinggal dipilih salah satu. Tinggal dipilih salah satu yang dari notebook, dibesarin. Yuk. Nah, setelah ini masuk dari notebook, kita bisa nulis apapun. Misalnya notebook ini mempresentasikan PowerPoint atau apa saja, kita bisa, nah misalnya menampilkan ini, kita bisa coret-coret di atasnya, bisa memberi anotasi. Silakan dikasih anotasi coret-coret. Nah, kita bisa coret-coret, bisa menulis, memberi catatan. Kalau ini spreadsheet, ya spreadsheet-nya yang penting ditulisi, bahaya, atau ini penting dapat perhatian, dan seterusnya. Nah, ini namanya anotasi. Namanya anotasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, saudara sekalian, ini memudahkan sekali. Jadi, fungsi sebagai proyektornya sangat nyaman. Nah, ini juga ada ditambahin ada alat. Nah, untuk HDMI out-nya, sehingga kalau misalnya tulisan ini lalu mau ditampilkan di auditorium yang besar pakai proyektor yang gede, nanti kita tunjukkan. Ini masih bisa dilakukan. Oke, saya kembali ke share screen saya. Ini tadi menunjukkan bahwa kita mudah sekali untuk dengan untuk mengkonek untuk jadi proyektor. Ya, ini tadi sudah sampai di sini. Kita sekarang akan jalan terus. Berikutnya tadi bisa screen double display. Ya, sekarang kita akan menuju fungsi sebagai whiteboard. Ya, Anda sekalian bisa nulis-nulis nanti setelah ini bisa mulai tulis-tulis ya, bahwa kita bisa mencoret-coret di televisi ini, di layar datar ini pakai jari saja. Ya, bisa jarinya lebih tebal, tulisannya lebih tebal, lebih tipis, mau berganti-ganti warna dan sebagainya. Lalu apa yang kita tulis bisa dibesar kecilkan ya.
besar kecilkan sehingga mudah dilihat gitu. Ya, kemudian kita bisa mengganti background-nya. Nanti saya juga akan memperagakan ini ada istilahnya recognition, shape recognition dan text recognition, baik tulisan Latin maupun Mandarin. Dan langsung apa yang kita tulis kalau perlu kita bisa search ke Google begitu ya, tanpa harus repot-repot. Nah, ini sekilas. Nanti kita akan tunjukkan juga bahwa sebetulnya ini masih bisa namanya multi screen. Jadi seandainya kita punya beberapa layar di gambar kita yang kiri, itu kalau saya nulis, kalau screen kita punya di beberapa tempat, satunya misalnya di Jakarta atau di London, satunya di New York, begitu. Kalau saya nulis di salah satu papan dan mereka terhubung dengan kita di New York, misalnya apa yang saya tulis di sini bisa dilihat juga di New York. Apa yang saya hapus di sini atau yang dari New York ganti menghapus, langsung bisa dilihat di sini. Nah, mungkin kita peragakan saja supaya mudah. Ya, oke, silahkan saya stop share. Silahkan. Nah, ini kita gampang sekali tadi, coba diulangi mulai dari depan tadi. Caranya pertama, kita selalu screen-nya ada seperti ini, lalu tinggal pilih whiteboard kiri. Opsi pertama, lalu kita pilih whiteboard, kita pencet aja whiteboard, lalu keluar. Lalu kita langsung bisa menulis, silahkan coret-coret. Kita pilih warnanya, lalu pilih ketebalannya saja. Kita mau setebal apa, kemudian coret-coret, ya kita bisa nulis begitu. Kalau salah tulis, kita bisa menghapus, tidak perlu cari penghapus. Pakai 3 jari, coba langsung tidak usah pakai alat, ya, pakai jari telunjuk kita saja, langsung menghapus. Kalau kita 3 jari punggungnya langsung kita tempelin di situ, langsung menghapus. Tidak perlu coba coret sekali lagi, nggak usah ganti-ganti. Sudah, coba tulis sekali lagi saja, tulis lagi, tulis sesuatu saja sembarang. Nah, lalu coret-coret, nggak usah tulisan huruf juga boleh, gambar juga boleh ya, nggak harus tulisan, nggak usah pencet, tolong pakai tangan saja, langsung jarinya tangan menghapus. Jarinya tangan menghapus saja. Ya, menghapus saja, coba dihapus. Ya, silahkan dihapus begitu. Jadi Anda sekali lagi tidak perlu bawa apa-apa, pakai jari telunjuk saja. Untuk menulis coba menggambar, tidak usah ganti, menggambar saja, yuk silahkan. Nah, kita bisa menggambar, oke, apa saja gambarnya, terserah, mau gambar sepeda, ini hobi sepeda mungkin, ya kalau salah gambar ya dicoret saja, dihapus, rodanya misalnya mau diganti, gitu ya, langsung dihapus saja, ganti, misalnya rodanya mau warna merah, gitu ya, coret saja, atau apa saja warnanya begitu. Oke, ya gampang sekali. Lalu tadi yang ingin saya perkenalkan namanya text recognition. Kalau Anda menulis, ini kalau ini menggambar ya, ada text recognition dan shape recognition. Ini sekarang kita akan coba dengan text recognition. Sekarang misalnya menulis sesuatu, gudeg misalnya lah. Nah, kalau kita nulis gudeg seperti ini, begitu kita selesai nulis, dia akan mengenali dalam teks. Iya, gudeg begitu. Lalu bingung gudeg ini apa? Kita bisa langsung klik saja, klik gudeg, lalu dia bisa langsung search. Gudeg itu menurut Mbah Google adalah ini, fotonya ini dan sebagainya. Kita langsung bisa dapat keterangan. Ya, ini juga bisa dalam huruf Mandarin. Meskipun itu Mas Edi nggak bisa tulisan Mandarin, tapi coba saja ngawur-ngawur seperti apa gitu. Silahkan ngawur, tulis Mandarin, dia ngawur Mandarin itu seperti apa, itu jadinya ya bisa jadi teks Mandarin gitu ya. Nah, kalau kita mau cari ini artinya apa juga bisa, nanti kita langsung pencet saja. Ini betul-betul tidak tahu. Lalu kalau keluar Mandarinnya itu bisa dilihat seperti itu. Oh, artinya ini dan sebagainya dari Mbah Google. Juga ada lagi satu opsi, yaitu adalah shape recognition, bentuk. Kita bisa hilangkan. Oh ya, kalau kita coret-coret nggak usah khawatir. Kalau
Habis satu papan mau tambah papan berikutnya, tinggal pencet sebelah kiri, klik gitu aja, kita punya papan kosong lagi. Sekarang kita tulis dengan kita buat bukan teks, shape recognition, bentuk. Kalau kita membuat gambar, seringkali kita nggak bisa mau buat bulatan betul, kita nggak bisa bulat, tangan kita udah nggak bisa menggambar bagus. Nah, dengan alat ini sekaligus bisa buat bulat, ini dia bisa membulatkan sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita buat bulatan, nah dia bisa membulatkan sendiri. Kalau mau buat segi 4, ya segi 4 kita biasanya jelek, dia bisa membuat bagus sendiri gitu ya. Klik gitu ya. Segitiga nggak bisa. Kalau segitiga, coba segitiga gitu. Ya, dia nanti akan jadi bagus sendiri. Kalau membuat garis lurus, biasanya tangan kita sudah keder gitu. Kalau pakai ini lurus sendiri gitu ya. Ini shape recognition untuk membantu kita. Nah, kalau kita nulis-nulis begini, seringkali kita juga bisa memberi background. Background-nya bisa kita ganti-ganti. Ini background warna biru, mau diganti warna hitam juga bisa. Mau warna apa saja kita bisa ganti background. Ada menunya untuk pilih background, misalnya background biru, mau background putih, tapi juga bisa background-nya kita bisa pilih dari image yang kita buat. Misalnya saya punya peta, background-nya mau saya ganti, saya ambil dari file saya, lalu saya masukin peta mana, misalnya peta Indonesia. Saya bisa coret-coret di atas sini, misalnya, oh Jogja itu lokasinya di sini gitu ya. Kita bisa pilih warnanya, misalnya pakai merah, ya supaya jelas. Oh, Jogja itu di sini, besok ibu kota baru itu ada di sini nih, kira-kira misalnya ya. Ya, kira-kira kita bisa coret-coret. Jadi kalau ini dipakai oleh Pak Guru, dia sedang menerangkan sesuatu, ini sangat memudahkan. Ini bisa background-nya di belakang itu bisa bagian tubuh manusia, bisa peta, bisa segala macam. Nah, ini fungsi sebagai whiteboard. Dan tadi masih kita ingin jelaskan juga, whiteboard-nya ini bisa di-split juga. Mungkin Pak Edi bisa membantu untuk di split screen. Nah, kita lihat separuhnya, yang satu masuk dari notebook misalnya, lalu kita split. Ya, separuh dari notebook, separuh dari yang kita tulis-tulis. Nah, kita bisa menerangkan yang di kiri tetap tulis-tulis, ya. Yang kanan itu tampilan dari misalnya dari notebook begitu, silahkan. Notebooknya juga bisa dijalankan, misalnya mau Google mau apa, silahkan di situ. Lalu yang separuh kita bisa coret-coret, yang di sebelah kiri kita bisa coret. Tadi misalnya tetap biar Google begitu. Jadi enak sekali ya kalau guru menerangkan atau kita meeting, kita bisa sangat nyaman. Yang di sebelah kiri kita bisa cerita-cerita, yang sebelah kanan itu tampilan yang lain yang perlu jadi referensi kita untuk menerangkan. Nah, ini adalah fungsi sebagai proyektor dan whiteboard. Jadi kita sudah bisa melihat. Jadi dari dua fungsi ini saya kira akan sangat menarik untuk dilihat begitu ya. Nah, ini tadi bagian yang kedua, fungsi yang kedua. Sekarang saya akan balik lagi ke presentasi saya akan share-kan lagi fungsi yang ketiga. Ya, ini tadi fungsi sebagai whiteboard, sebagai whiteboard. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi, kita perlu nampilin kalau apa yang saya tulis itu lalu, waduh, sekarang kan kita modelnya di foto, lalu kalau zaman dulu dicatat ya. Sekarang ini ada namanya, kita bisa pakai QR code. Nanti saya tunjukkan, kita demokan apa yang saya coret-coret, bisa keluar QR code-nya, lalu kita pakai handphone kita scan QR code-nya, lalu kita bisa lihat. Silakan dicoba. Nah, kita bisa pencet apa yang tergambar di screen tadi, kita keluarkan QR code-nya dalam waktu sebentar. Nah, dipencet di situ ada menunya, lalu keluar QR code-nya. Nah, QR code-nya bisa kita pencet, kita foto, langsung nanti handphone bisa download apa yang ada di screen tadi yang perlu kita copy. Nah, ini sangat memudahkan sekali, ya.
Jadi nggak perlu dicatat, nggak perlu difoto, nggak perlu apa, langsung dapat seluruh filenya saja dengan pencet QR code-nya. Nah, itu tadi tambahan. Sekarang saya kembali ke share ke presentasi pendek saya. Nah, tadi fungsi sebagai whiteboard bisa sharing seperti ini, namanya easy share, gitu ya, mudah. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita di samping sebagai tadi sebagai proyektor, sebagai apa itu tadi whiteboard ya. Jadi kalau guru di sekolah itu seringkali kalau mengajar kan butuh menerangkan sesuatu cari whiteboard, waduh spidolnya sudah habis tintanya, jengkel gitu ya, tangannya kotor dan sebagainya. Pakai ini betul-betul very practical, sangat praktis. Nah, kita juga fungsinya sebagai komputer. Kalau kita nggak bawa notebook, kita nggak bawa apapun, ini berdiri sendiri, stand alone begitu, maka dia punya prosesor. Ya, prosesornya ini base-nya pada Android, masih Android 8 ya, dengan quad core gitu. Lalu sudah ada prosesor grafisnya, lalu dia bisa berfungsi sebagai komputer sendiri. Jadi tidak perlu connect kemanapun juga bisa jalan begitu ya. Sehingga nanti kita bisa lihat. Lalu di sini ada fitur WPS ya, yang bisa di Android bisa langsung jalan untuk Excel, untuk Word, PowerPoint, lalu file PDF semua, lalu kita bisa lakukan berdiri sendiri tanpa connect ke siapa-siapa. Nanti setelah ini akan kita coba lihat, misalnya akan jalan Excel. Ini tadi base-nya standarnya pada Android, tapi seandainya Anda mau kepengen karena kebiasaan dan sebagainya, kepengen operating sistemnya Windows, kita bisa optional menambah namanya OPS. OPS ini alat yang mengandung prosesor Intel begitu i7 atau i5 pilihan kita. Kemudian masuk di situ ditambahi lagi memori dan ditambahi SSD lagi ya untuk supaya operating sistemnya menjadi Windows. Kalau bawaan standarnya adalah operating sistemnya di Android ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau fungsi sebagai komputer, kita juga ada output HDMI-nya. Bisa lalu dihubungkan. Ya, misalnya tadi kita lihat di gambar, IFP ini kecil, tapi kepengen di auditorium besar, lalu bisa di-connect HDMI-nya keluar ke proyektor biasa. Nah, ini fungsi sebagai komputer. Sekarang saya ingin peragakan dulu fungsi komputer. Jadi mari silakan Mas Edi, coba seandainya ini jalan, itu kita tinggal pencet yang di tengah itu ya WPS, kita bisa lihat, pencet begitu dia bisa jalan, lalu kita bisa misalnya mau buka Excel begitu ya. Nah, kita bisa buka file Excel kita, lalu bisa jalan sendiri. Ini tidak perlu komputer, tidak perlu apapun, ya sudah di sini. Lalu dia bisa operate sebagaimana layaknya sebuah komputer atau tablet, begitu ya, mudah sekali. Kita juga bisa edit, bisa menulis, membuat file baru, dan seterusnya terserah saja. Itu gampang sekali dilakukan. Begitu. Nah, mau ganti X ini apa, kolom dan sheet-nya dan sel-selnya silakan. Ini bisa dilakukan dengan mudah sekali. Ini bisa jalan untuk semua yang biasa kita lakukan, PowerPoint, Microsoft Word, kemudian Excel, kemudian PowerPoint apa saja seperti biasa. Jadi seolah-olah seperti itu. Nah, ini fungsi sebagai komputer. Sekarang saya akan share lagi. Oke, ini juga bisa karena dia punya prosesor di dalamnya, maka dia juga bisa berfungsi untuk video conference. Ya, kalau ini ada dua tipe, ada yang ada built-in kameranya, ada yang tidak ada kameranya, bisa optional ditambahkan, gitu ya. Jadi karena dia punya prosesor, maka dia bisa otomatis ikut. Ini misalnya sekarang
mau ikut Zoom gitu juga bisa, tinggal pencet saja di sana, nanti kita akan peragakan. Ya, jadi langsung alat ini bisa sekaligus ikut Zoom sendiri. Jadi untuk ikut Zoom bisa dari notebook yang diproyeksikan ke screen, atau bisa dari screen-nya sendiri ikut Zoom. Ya, atau Skype atau Microsoft Teams atau whatever itu silahkan untuk dicoba begitu ya. Ini fungsi dasar video conference ya. Nah, kemudian sebelumnya silahkan diperagakan dulu, mari. Nah, ini diperagakan kalau dia connect sendiri sebagai sebagai unit yang terpisah, lalu mau ikut Zoom, ya langsung ikut Zoom. Itu di atasnya ada kameranya, mungkin bisa ditunjukkan ada kameranya, ya kameranya itu lalu dia ikut sendiri. Nah, ikut sendiri, lalu bisa ya sebagai peserta Zoom seperti biasa. Dia boleh sebagai peserta atau dia penyelenggara, silahkan saja. Nah, ini sangat mudah. Jadi kalau Pak Guru di kelas mengajar dan sebagainya tentu sangat mudah karena dia nggak usah apa-ngapain, tinggal pencet saja di situ ya, masukkan ID-nya, masukkan password-nya seperti biasa. Nah, lalu ya seperti ini, tadi kita juga bisa lihat bermacam-macam yang bisa kita tampilkan di situ, seperti kalau kita di rumah seperti pakai alat kita sendiri, pakai notebook, itu persis sama, tidak ada bedanya. Nah, saya kira ini bagian yang pertama. Saya lanjutkan untuk share berikutnya, yaitu setelah bisa untuk sebagai whiteboard, sebagai komputer, sebagai untuk video conference, maka ada yang kelima, itu juga berfungsi sebagai display, tentu saja sebagai display. Oh ya, sebelum lupa, ini bisa kalau display bisa berdiri, bisa tidur begitu ya. Posisinya potret atau landscape gitu. Dan juga bisa diberi ini fungsinya bisa untuk digital signage begitu ya. Tapi juga bisa ada logonya. Kalau ini di sekolah misalnya bisa kalau dinyalain keluar logonya. Kalau Anda mau dipakai sendiri ya bisa keluar foto Anda atau welcome atau apa saja yang bisa dimasukkan setiap saat gitu. Bisa dirubah, bisa diganti-ganti. Ini sebagai display. Lalu juga bisa dari welcome page misalnya ini dipasang di resepsionis gitu, selamat datang pada Mr. So and so begitu, dari mana instansinya dan seterusnya. Ini welcome page lah. Dan bisa dikasih sound ya, karena ada di alat ini ada speakernya stereo gitu ya, 12 watt kali 2 biji begitu ya. Lalu smart pen-nya tadi kita sampaikan bisa untuk pointer dan seterusnya. Tentu saja kita bisa nambah speakerphone dan supaya fungsinya sebagai welcome page, sebagai display tadi lebih jelas. Nah, sebelum yang terakhir, tentu saja saya ingin mengatakan bahwa alat ini juga bisa untuk nonton TV begitu ya. Kalau senggang lalu Anda mau connect ke kabel TV, apa mau nonton Netflix atau mau nonton YouTube bisa. Ya, lumayan kalau ya layar yang besar 98 inci 2 meter itu ya kayak nonton bioskop begitu besar dan tajam karena ini 4K begitu ya. Lalu kemudian kita bisa coba ya, kita bisa nge-game. Coba silahkan Mas Edi. Baik Pak, ini kita sedang nyoba jadi TV Pak ya. Jadi layar ini sekarang jadi televisi. Nah, ini bisa nonton TV begitu ya. Iya, betul. Nah, kita bisa ganti dari nonton TV kalau sekarang mau nge-game, silahkan. Ya. Kalau nge-game tinggal TV-nya dimatikan, kita tinggal pilih game apa yang udah dimasukin di situ. Ya, kita bisa coba begitu.
Nah, ini misalnya ngegame-nya kita bisa ngegame dari komputer, bisa langsung di sini. Ini kita coba langsung di sini, jadi jalannya tangannya sambil touch screen-nya gitu kan. Nah, misalnya seperti ini lah. Ini coba salah satu ini touch kiri dan kanan supaya seperti ini. Nah, sekedar sampel saja bahwa ini bisa untuk nge-games gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya kembali ke share screen. Nah, buat sekalian, jadi ini garis besar fungsi-fungsi dasarnya. Masih banyak detail yang bisa kita garap gitu ya. Tapi saya nggak ingin terlalu panjang. Tapi tadi ini ringkasannya ada 5 ukuran, 55 inci, 65 inci, 75 inci, 86 inci, 98 inci. Nah, tentu saja ini sangat bermanfaat kalau di meeting, di kelas dan sebagainya. Tapi di rumah juga boleh saya kira. Ya. Kemudian kalau 55 inci itu ya nyaman dilihat sekitar 8-10 orang begitu ya. Kalau 65 inci mungkin 16 sampai 20 orang. Kalau 75 inci mungkin 25 sampai 30 orang, kurang lebih saja ini ya. 80 inci, 86 inci mungkin sekitar 40 orang, 98 inci mungkin lebih dari 50 orang masih nyaman. Nah, ini ada alat-alat tambahannya. Kalau beli standar, langsung kalau bawaannya sudah ada bracket untuk ditempel di tembok, mirroring device-nya, lalu sudah ada remote control, kabel-kabel, dan sebagainya. Tapi seandainya mau opsional, ada tambahan-tambahan, itu stand-nya itu bisa ditambahkan, lalu mau speakerphone yang wireless juga ada, tambah kamera juga ada. Gambarannya seperti itu. Yang perlu mendapat perhatian, barang ini kenapa kita perlu sampaikan, karena lumayan. Kalau yang 55 inci, beratnya itu netnya tanpa macam-macam itu 33 kilo. Jadi kalau ditempel di dinding, ya kalau mau sering diangkat-angkat itu lebih baik pakai stand yang ada rodanya gitu ya. Kalau yang paling besar 98 inci memang beratnya bisa sampai 139. Ya, 139 kilo barangnya. Nah, last but not least, harga Horion ini paling kompetitif di Indonesia karena sudah ada bawaan-bawaannya ini ya, mirroring device-nya tadi yang sangat penting. Karena kalau Anda presentasi, notebooknya dipinjam-pinjam rasanya nggak nyaman begitu ya. Ini poin paling penting mirroring device karena tidak banyak AFP yang membawakan mirroring device. Anda masih harus beli lagi gitu, atau Anda harus install ini dan itu. Tapi ini no install at all, tidak perlu install sama sekali. Nah, lalu khusus untuk education itu ada harga khusus. Ya, Anda bisa menghubungi Extalia untuk tanya harga khusus, ya, tapi juga bisa menghubungi distributor di Komputa AV. Ada nomor yang bisa Anda catat di sini, tapi Anda juga boleh tanya ke Extalia, informasi awal di Extalia sebelum nanti di follow up kalau Anda ingin dapat penjelasan lebih detail lagi, bisa Zoom, bisa melalui kemungkinan-kemungkinan online yang lain begitu ya. Nah, ini adalah sekilas mengenai Horion. Nah, mau tanya-tanya dahulu di sini atau sekarang saya lanjut dulu ke Ozoneo juga. Mungkin saya lanjut aja ke Ozoneo ya, supaya waktunya 1 jam ini cepat. Ozoneo cepat saja, saya ingin sekilas saja. Nah, ada 2 tipe Ozoneo Aero. Ada satu kecil, satu besar. Yang besar 400, yang kecil 270. Lalu sebetulnya poin utamanya, fungsi utamanya. Nomor 1, fungsi utama Ozoneo Aero ini bukan alat penyegar atau pewangi, penyegar ruangan, itu bukan ya. Ini betul-betul bukan alat seperti itu. Lalu berarti kalau dipasang ini lalu ruangannya wangi, enggak, dia enggak ngeluarin wangi-wangian. Dia juga bukan penyedot debu. Banyak orang punya pikiran, oh dipasangi alat ini kalau ada partikel di udara nanti disedot. Bukan. Ini bukan menyedot debu. Ya.
bukan menyedot partikel. Ini juga bukan membersihkan udara, lalu menyaring udara, lalu membersihkan udara, bukan juga. Alat ini bukan berfungsi sebagai ini. Juga bukan seperti kipas angin yang menghembuskan udara segar, juga bukan. Ya. Fungsi utamanya Ozoneo Aero ini mematikan bakteri, kuman, dan menonaktifkan virus. Saya memakai menonaktifkan virus itu sebabnya apa? Karena virus itu bukan barang hidup. Virus itu barang mati. Virus tidak bisa diam sendiri lalu berbanyak-banyak mana begitu, nggak bisa ya. Tapi bisa dinonaktifkan gitu ya. Ya, ini yang poin penting. Jadi proses utama menonaktifkan virus itu adalah melakukan proses oksidasi. Virus, bakteri itu kalau dioksidasi itu akan mati. Oksidasi adalah pemakaian ozon yang saya ingin terangkan pendek sekali. Jadi poinnya nomor 1, Ozoneo Aero bukan penyegar ruangan, bukan pembersih udara, bukan penyedot partikel, bukan untuk wangi-wangi, bukan, tapi spesialis untuk mematikan bakteri, kuman, dan menonaktifkan virus, mematikan virus ya, dengan cara oksidasi. Ini poin utamanya. Dalam 1 jam, kalau ruangannya itu tidak dimasukin virus terus, kalau ruangannya relatif tertutup begitu, 1 jam akan mematikan 99% bakteri dan 99% virus dalam waktu 2 jam. Ya. Nah, kurang lebihnya pendek, saya ingin cuma cerita. Oksidasi itu bagaimana? Oksidasi itu dari oksigen. Oksigen itu kalau diberi tekanan, di-energize, dia akan menjadi oksigen yang O2 itu menjadi O3. Dia ketambahan 1 unsur oksigen. Ya, menjadi O3. Lalu O3 ini kalau nyenggol sebuah partikel, maka salah satu unsur O-nya akan nempel ke situ, lalu menyebabkan partikel tadi atau virus tadi menjadi tidak berdaya. Gitu ya. Nah, sisanya oksigennya lalu jadi O2 lagi. Begitu ya. Ini yang disebut proses oksidasi. Nah, dengan demikian maka apa? Tidak ada residu karena sisanya yang oksigen O2 tadi ya jadi oksigen yang kita hirup seperti biasa. Cuman sebentar tadi ada proses oksidasi untuk menyikat kuman-kuman dan virus tadi. Ya, ozon dengan oksidasinya menyerang ya lapisan luar dari virus tadi. Ya, ini garis besar. Saya nggak ingin cerita panjang di sini, ya. Tapi banyak studi yang sudah mengatakan bahwa 99% virus dirusak dengan proses oksidasi ini, termasuk corona. Ya, ada penelitiannya. Nah, saya ingin ceritakan pendek di sini bagaimana cara kerjanya. Nah, di setiap unit alat ini ada namanya ozone generator. Ozone generator ini menghasilkan gas ozon yang besarnya 0,05 ppm. Kenapa dibatasi 0,05 ppm? Karena ini adalah standar aman yang disyaratkan oleh WHO. Disyaratkan oleh WHO. Jadi tidak diproduksi terus semaunya besar begitu, karena ini akan diletakkan di ruangan yang dipakai orang, tidak perlu ruang kosong, maka kita memenuhi standar aman menurut WHO. Gas ozon tadi dihembuskan keluar dengan fan untuk menyerang partikel. Jadi ozon tadi ditiup keluar, menyelinap kemana-mana di dalam ruangan, melakukan oksidasi yang melumpuhkan virus dan bakteri. Ya, nah tentunya ada batasannya. Kalau ruang terbuka begitu ya nggak bisa. Ya, untuk yang tipe kecil 270 itu efektif untuk ruangan sekitar 31 meter persegi, sedangkan yang besar AE 400 efektif untuk ruangan 50 meter persegi. Sekali lagi, ozoni ini tidak ozonio, tidak untuk menghirup ya, tapi dihembusi. Jadi ruangan Anda dihembusi ozon yang mematikan, yang menyedot, bukan menyedot, yang melumpuhkan virus-virus ya. Nah,
Bedanya apa dengan air purifier? Kita sering mendengar air purifier, air filter, dan sebagainya. Air purifier, air filter pada dasarnya itu menyedot ya, menyedot dari udara di ruangan kita, disedot masuk ke dalam alat yang disebut air purifier atau filter tadi, kemudian difilter, lalu bakteri, virus, dan sebagainya itu disimpan di dalam itu. Sifatnya preventif, jadi nyedot saja, ya, tidak menyerang, tidak aktif menyerang, ya. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita itu menyedot, Anda menyedot selalu lebih berat daripada menghembus. Kalau Anda menghembus, meniup ya, itu pasti lebih mudah daripada menyedot. Kalau ada benda jaraknya 1 meter dari kita, mau kita sedot, kita perlu energi luar biasa untuk bisa menyedot benda yang 1 meter tadi dari kita. Tapi kalau kita mau meniup benda menuju ke 1 meter, jauh lebih mudah, ya, lebih mudah, lebih kuat gitu ya. Apalagi kalau yang mau kita sedot itu ketutupan ya, ketutupan sesuatu, maka area tersebut nggak bisa disedot, jadi sulit. Nah, ini beda utama ya. Apalagi kalau yang disedot itu nempel begitu, wah sulit sekali. Karena itu air purifier tadi fungsinya menyedot ya. Ini ada catatan dari CNN Indonesia. Air purifier, even air purifier yang dipasang di mobil tidak bisa membunuh virus corona. Ya, ini perlu Anda ketahui. Ini tulisan bukan saya yang buat, tapi di CNN Indonesia online ya. Anda bisa baca di sana. Nah, lalu apa bedanya dengan lampu ionizer, lampu UV dengan ozonio aero? Bedanya tadi kita sudah jelas ya, kalau yang dengan purifier, ozonio tadi itu menghembuskan, begitu ya. Menghembuskan itu bisa menyelinap kemana-mana, karena kalau menyedot sukar, menghembuskan lebih mudah, bisa kemana-mana. Kalau ionizer, ionizer itu menembakkan ion negatif kepada partikel di udara. Lalu kalau kena tembaknya, ion negatif tadi nempel di partikel, partikelnya menjadi berat, lalu dia akan jatuh ke bawah. Nah, misalnya asap itu kalau kena ion negatif, dia menjadi berat, asapnya akan jatuh gitu, lalu kesannya ruangannya menjadi bersih gitu. Tapi sebenarnya dia cuma jatuh saja, bisa jatuh ke lantai, bisa jatuh kemana, tetapi tidak mati, tidak mematikan, ya, tidak lumpuh, virusnya tidak lumpuh. Sedangkan kalau lampu UVC, kita sekarang seringkali dengar lampu UVC untuk mematikan virus. Ya, ini betul UVC bisa mematikan virus, ya, kalau kena sinarnya. Tapi kalau Anda pasang UVC-nya itu di atas meja, yang di bawah meja itu ketutupan, dia nggak efektif. Lalu bagaimana kita mau sebuah ruangan itu seluruhnya bisa mati virusnya? Ya kita harus memindah-mindah UVC-nya, 1 jam di atas meja, 1 jam di bawah meja, 1 jam di kiri meja, 1 jam di kanan meja, agak repot. Tapi pakai ozonio aero, 1 kali Anda hidupin di dalam ruangan, ini gas ozonnya itu menyelinap kemana-mana sampai masuk ke korden, sampai masuk ke lubang yang paling kecil, namanya juga gas, gitu ya. Nah, kalau pakai desinfektan dibandingkan dengan ozonio bagaimana? Kalau desinfektan kan pakai cairan ya, bisa efektif, bisa semua sisi. Kalau Anda mau membersihkan meja, ya yang dibersihkan paling ya yang bisa dilap di atas meja, tapi yang nempel di bawah meja, di kaki meja seringkali tidak dibersihkan, lalu masih meninggalkan residu. Sedangkan ozonio tadi, gas ozonnya itu menyelinap kemana-mana, mau di bawah meja, mau di bawah kursi, mau di sandaran, di muka, di belakang, ke atas, bawah, kiri, kanan, semuanya kena gasnya. Karena itu ozonio jauh lebih efektif. Ini poin pentingnya. Ya, ozonio menghasilkan gas ozon yang dihembuskan, ya, menyerang ke semua partikel dan bisa menyelinap sampai manapun, mematikan bakteri dan menonaktifkan virus. Lalu ozonio tadi tidak meninggalkan residu, ya. Kalau tadi pakai desinfektan, meja yang ditempel itu permukaannya bisa terganggu karena ketinggalan residunya desinfektan. Nah, ini beda-beda utamanya. Nah, poin pentingnya adalah
ini produk dari Maxell ini, Ozoneo Aero, sudah diuji di ada 5 institusi di Jepang yang menguji apakah ini benar mematikan virus dan terutama corona ya. Pada tahun 2020 sudah dilakukan testing di Nara Medical University di Jepang, Fujita Health University di Jepang, dan Japan Food Research, kemudian kita Sato Research Center, kemudian Shokukanken Laboratory, gitu semuanya melakukan tes untuk Ozoneo dengan hasil bahwa Ozoneo memang efektif memerangi bakteri dan virus. Ada bonusnya sambil menghilangkan bau tidak sedap, gitu ya. Dan 99% bakteri mati dalam 1 jam, dan dalam 2 jam 99 virus di ruang tersebut, termasuk virus corona, juga ikut dilumpuhkan. Ini berikutnya adalah testing yang dilakukan di berbagai university tadi. Saya nggak ingin panjang karena waktunya juga mepet. Saya ingin juga cerita bahwa kalau Anda bisa lihat nanti kalau Anda mau minta alamatnya, ini juga ozon itu dipakai oleh banyak dokter untuk terapi melawan COVID-19. Ini yang saya catat ya. Lalu kemudian juga orang yang memakai ozon untuk event pengobatan untuk tumor dan kanker. Ya, kemudian di artikel di alodokter.com di Indonesia juga dipakai untuk pengobatan SARS. Ya, ini juga ada metode ozon untuk dipakai sebagai pengobatan tunggal. Nah, detailnya Anda bisa pelajari, tapi jelas bahwa ini diperlukan, baik di sekolah-sekolah, di kelas gitu ya. Kalau Anda di kelas nggak tahu siapa yang bawa virus, siapa yang tidak. Jadi alangkah baiknya kalau kelas lalu dilengkapi dengan ini, kalau ada virus, virusnya akan diserang gitu ya. Tidak disedot tapi diserang. Kantor-kantor, tempat kerja, ruang rapat, ruang tunggu, rumah tinggal pun, ruang tamu, ruang keluarga, apalagi yang banyak orang suka mundar-mandir. Ya, di hotel kalau kamar tidurnya habis diinepin orang yang bawa virus gimana ya? Ya paling aman bawa ini, ditempel gitu. Restoran, kantor, lobi dan sebagainya. Praktek profesional, dokter dan sebagainya, orang datang bawa virus, notaris didatengin, tamunya, kliennya banyak virus kan repot. Apotek, toko-toko dan sebagainya. Yang sering dikunjungi orang berganti-ganti saya kira perlu memakai ini. Nah, demikian pertanyaan-pertanyaan sering muncul, kalau kita ruangnya lebih dari 30 meter persegi, bagaimana ya? Kita bisa pakai yang besar atau pakai 2 alat, dipakai di dalam 1 ruangan besar juga bisa. Ozonnya apakah berbahaya? Seperti tadi, di dalam standar WHO, jadi tidak berbahaya. Lalu ada bahan yang habis pakai apa tidak? Tidak ada bahan yang habis pakai. Yang perlu dibersihkan adalah di dalamnya ozonio generatornya itu perlu dibersihkan kalau kemasukan debu. Garansinya bagaimana? Kita ada garansi 1 tahun, perawatan yang diperlukan cuma membersihkan saja begitu ya. Ada timernya, mati sendiri setelah sekian jam, ada fungsi fan speed, kalau ruangnya kecil sekali, padahal kita mau pasang ya speednya fan dikecilkan saja. Listriknya hemat sekali, cuma 3,5 watt, jadi ini penting. Lalu tanya, virus atau bakterinya apakah benar-benar mati? Tadi uji labnya sudah dibuktikan ya, uji labnya sudah membuktikan. Kita nggak bisa menguji di tempat kita karena kita nggak punya alatnya begitu ya. Di ruangan-ruangan kita nggak punya alatnya. Tetapi Anda bisa menguji ini di lab sudah diuji semuanya bersertifikat. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, memberi rasa aman kita terhadap kemungkinan serangan virus-virus. Enggak cuma COVID, segala macam virus ya. Produk ini tentu bisa memberi manfaat. Ya, ini populer sekali di Jepang. Nah, saat ini harga jual retailnya itu seharusnya 4,2 juta, tapi kalau beli di Extalia harganya cuma 3.975. Masih dikasih buat belanja voucher 250.000 untuk bisa dibelanjakan di Extalia, entah mau dibeliin apa, itu figur-figur yang mana. Silahkan hubungi Extalia. Garansinya 1 tahun.
Terima kasih. Saya kira dari saya itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan waktunya sudah habis. Terima kasih, Mas. Kalau mau lihat barangnya, Mas Edi bisa ditunjukin Baik, yang Pak. Ya. kecil, ya cuma seperti itu, kecil, tidak masukin ke listrik, dari atas keluar hembusannya ya, hembusannya keluar dari sebelah atas. Ini coba bagian atasnya, lah itu keluar menghembus gitu. Ini kalau dinyalain gitu, kalau dinyalain ada lampunya nyala begitu. Kemudian ada yang kedua itu speednya, tombol kedua yang di tengah itu speednya, tombol ketiga kalau dipencet itu timer. Kalau dinyalain timer sekian jam akan mati sendiri begitu. Ya, saya kira dari saya waktunya sudah 1 jam. Jadi saya kembalikan ke Mbak MC. Mbak, siapa saya ingat-ingat, Mbak Dona. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oke, Yap. terima kasih ya Atas untuk Pak penjelasannya Yakobus. Bapak Yakobus dan tim Hurion serta Maxell Projector Indonesia. Ya. Yap. Terima kasih banyak. Oke, nah ini kita mau nunjukin kalau di toko Extalia sendiri pun juga punya Ozoneo Aero ya. Pakai ya, tadi sudah saya bawa tadi. Yes, nah ini yang kecil tapi. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sama guys. Jadi kalau misalnya teman-teman main atau berkunjung ke Extalia itu dijamin aman ya, karena kita ada sekitar 2 atau 3 itu kita pasang di sudut-sudut ruangan biar lebih aman pastinya. Oke. Betul sekali. Ya. Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk tim Pak Yakobus, tim Ya. Hurion Indonesia dan Maxell Projector ya. Terima kasih.